Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami akan sambungkan Anda kembali dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullah ta'ala. Dan kembali di Jumat pagi ini kita akan membahas terkait dengan amalan-amalan hati. Dengan judul pembahasan di pagi hari ini yakni keutamaan ilmu. Saudaraku seiman dan seakidah, insya Allah kita bisa menyimak kajian ini dan juga Anda dapat bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat dunia dan akhirah, nikmat lahir batin, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Salam dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa jiwa kita membutuhkan suplemen. Fisik, sebagaimana fisik kita juga membutuhkan makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Bila fisik tersebut menghadapi atau merasakan sakit dan yang sejenisnya, kita harus memberikan kepada fisik kita suplemen yang cukup. Makanan yang bergizi, minuman yang sehat, dan lingkungan yang kondusif. Demi menjaga kesehatan fisik kita. Demikian juga dengan hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa memiliki kebutuhan. Dan kebutuhan tersebut hendaklah senantiasa diberikan secara terus-menerus. Dan terus memilih kebutuhan suplemen yang terbaik agar jiwa menjadi sehat, hati menjadi hidup, agar jiwa senantiasa bersemi di dalamnya iman, pengagungan dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga akan mewarnai perilaku, sikap, tutur kata, perbuatan, dan
perihal ahwal seorang hamba. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kebutuhan yang terbesar hati dan jiwa kita adalah ilmu. Oleh karenanya, tidak akan mungkin hati kita menjadi baik, tidak akan mungkin jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang tulus, jiwa yang bersemi di dalamnya cinta dan pengagungan kepada Allah, kecuali bila ilmu yang menjadi landasannya, ilmu yang menjadi suplemennya, ilmu yang menjadi gizi dan makanan yang terpenuhi. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pembahasan tentang urgensi ilmu dalam kehidupan kita semua, terutama dalam memberikan atau dalam menjaga kesolehan hati kita, kebaikan jiwa kita, agar jiwa senantiasa dalam keadaan sehat. Beliau menyebutkan berbagai keutamaan ilmu yang beliau jelaskan sesungguhnya bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang begitu indah sekali bagaimana beliau memberikan kesimpulan yang menggabungkan berbagai sisi yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ilmu bagi seorang yang berjalan dalam kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menjelaskan barang siapa yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki bekal ilmu, langkah pertama yang beliau langkahkan memulai perjalanan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, maka kata beliau, jalan yang ditempuh seseorang tadi, maqtu'un alaihi tariqul wusul, terputus untuk sampai pada tujuan. Jalannya terputus. Masdudun alaihi subulul huda wal falah. Tertutup jalan-jalan petunjuk dan kesuksesan di hadapannya. Tertutup. Masdud. Buntu jalan tersebut. Mughallaqatun anhu abwabuha. Tertutup pintu-pintu kebaikan dan petunjuk tadi. Dan ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, ahli ibadah, orang-orang zuhad, ahli ma'rifah, al-arifina billah azza wa jal. Ini sesuatu yang telah disepakati. Maka tidak ada, kata beliau, yang menghalang manusia dari menuntut ilmu. Kecuali itu adalah para penjahat, para perampok, dan juga adalah yang mewakili perwakilan iblis dan juga bala tentara iblis yang mengerongrong dan yang membendung manusia dari thalabul ilmi. Karena iblis dan bala tentaranya tidak ingin manusia menjadi orang yang berilmu. Karena jika seorang berilmu, iblis tidak akan leluasa untuk bisa menggoda, menyesatkan. Tapi orang-orang yang jahil, itulah yang menjadi sasaran utama iblis dan bala tentaranya. Beliau menukil perkataan Imam Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, salah seorang ulama ahli ibadah, ahli zuhud, yang seringkali orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sebagian tarekat sufiyah menukil atau menisbatkan diri kepada Imam Junaid. Tapi mereka meninggalkan berbagai nasihat, wejangan dari Imam Junaid yang menjadi prinsip utama
yang menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam berilmu dan beramal. Ya, kata Imam Junaid rahimahullah, at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa 'ala man iqtafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua jalan tertutup, ya, 'alal khalqi, bagi manusia, illa 'ala man iqtafa athar ar-rasul, kecuali orang-orang yang mengikuti, ya, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud perkataan Imam Junaid ini, seorang yang berjalan di permukaan bumi ini, ya, untuk meraih ridha Allah, untuk sampai kepada tujuan yang ia inginkan, meraih ridha Allah, keberuntungan, kesuksesan, ingin selamat, ya, maka jalan untuk, ya, mewujudkan hal itu, jalan untuk sampai kepada tujuan yang mulia itu, semuanya tertutup, buntu, terputus. Tidak ada jalannya kecuali hanya satu jalan saja, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti warisan Rasulullah, mengikuti pedoman hidup Rasulullah, mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu yang telah diwariskan oleh beliau. Maka barang siapa yang berjalan di permukaan bumi ini, ya, berjalan, dia berusaha, beramal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, untuk meraih ridha Allah, untuk menggapai pahala yang janjikan oleh Allah, semua jalan tersebut tertutup. Semua jalan tersebut, ya, buntu. Tidak bisa dilewati kecuali hanya satu jalan. Jalan siapa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwariskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perkataan Imam Junaid bin Muhammad rahimahullah. Beliau juga mengatakan, ya, man lam yahfadhil Qur'an wa yaktubil hadith la yuqtada bihi fi hadzal amr lianna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Qur'an, tidak peduli dengan Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak menghafal Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an, wa yaktubil hadis, dan tidak menulis hadis, tidak mempelajari hadis, tidak menuntut hadis, ya, tidak menuntut ilmu hadis, ya, la yuqtada bihi fi hadzal amr, tidak bisa jadikan sebagai panutan di dalam hal ini. Dalam apa? Dalam perjalanan untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah, untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan, ya, untuk beribadah, untuk menjadi orang yang zuhud, ya, tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu yang menjadi, ya, pegangan dalam perjalanan hidup meraih kesuksesan dan kebahagiaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Lianna ilmana muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami ini, kita mengetahui Imam Junaid merupakan salah seorang dari ulama yang ahli ibadah, ahli zuhud, ya, yang fokus dalam beribadah. Tapi ingat, ya, ternyata ibadah beliau, konsentrasi beliau dengan ibadah, dengan urusan akhirat, tidak tergiur dengan urusan dunia, tidak terlena dengan urusan dunia, ya. Ternyata ilmu yang menjadi landasan pegangan hidup beliau, ilmu yang menjadi landasan jalan hidup beliau, ilmu yang menjadi jalasan tariqah yang beliau ikuti adalah ilmu kitabi was sunnah. Ya, ilmu kitabi was sunnah. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang, ya, menisbatkan diri kepada sebagian tarekat sufiyah, kemudian terkadang mereka, ya, menjadikan Imam Junaid sebagai, ya, alasan, ya, menukil sebagian perkataannya untuk memperkuat pernyataan-pernyataan dan tradisi kebiasaan yang mereka lakukan. Ternyata Imam Junaid rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu yang menjadi landasan, ya,
thariqah beliau di dalam beribadah kepada Allah, di dalam meraih ridha Allah, ternyata ilmunya adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari sini kita memahami seorang yang ingin sampai kepada Allah dalam artian ingin meraih ridha Allah, ingin sampai kepada kesuksesan, ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah membekali dirinya dengan ilmu agama, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan Nabi, itulah peninggalan Nabi dan juga warisan beliau. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, al-ilmu hadin, ilmu itu sebagai petunjuk. Huwa tarikatul anbiya wa turathuhum, itu adalah peninggalan dan warisan para nabi. Penuntut ilmu adalah pewaris nabi. Warathuhum, ilmu tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, hayatul qulub, kehidupan hati. Wa nurul basair, cahaya mata, yaitu mata hati. Wa shifa'us sudur, obat bagi penyakit hati. Wa riyadul uqul, taman bagi pikiran dan akal. Wa ladzatul arwah, kelezatan jiwa. Wa unsul mustauhishin, adalah penghibur orang-orang yang kesepian. Wa dalilul mutahayyirin, dan adalah panduan bagi mereka yang kebingungan. Fahuwal mizanul ladzi bihi tuzanul aqwal wal a'mal wal ahwal, itulah timbangan untuk menimbang perkataan, perbuatan dan perihal ahwal seseorang. Subhanallah. Naam, ilmu adalah kehidupan hati. Orang yang tidak memiliki ilmu agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agamanya, maka hatinya adalah hati yang mati. Dan tidak memiliki cahaya untuk menerangi pandangan mata hatinya. Dia hidup dalam kegelapan. Naam, kegelapan kejahilan, kegelapan kezoliman, kegelapan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan berbagai kegelapan. Tidak ada cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Bagaimana dia akan bisa melihat tidak ada cahaya? Dan hatinya akan diselimuti oleh berbagai penyakit. Penyakit hati. Kan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati kecuali ilmu agama. Syifa'un as-sudur. Makanya Al-Quranul Karim, sumber ilmu adalah syifa, obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian taman yang indah bagi orang-orang yang diberi akal dan pikiran. Makanya seorang yang memiliki akal tapi jauh dari ilmu agama, jauh dari ilmu Al-Quran dan ilmu wahyu, maka akalnya sungguh seringkali menyatakan, mengungkapkan pernyataan-pernyataan, memahami perkara-perkara yang menyimpang dari kebenaran. Karena tidak ada yang menerangi akal tersebut. Nah, akalnya tidak hidup dalam taman-taman ilmu. Maka kita melihat bagaimana akalnya para nabi, para sahabat yang tatkala akal mereka terus diberikan kebutuhan yang cukup, pengetahuan yang cukup yang dibangun di atas ilmu agama, menjadi akal yang cemerlang, pikiran yang jenius, akal yang jenius, pikiran yang cemerlang, orang-orang yang cerdas, memiliki kemampuan untuk menganalisa, untuk membandingkan, untuk memahami, dan memiliki kemampuan untuk beranalogi. Kenapa? Akal yang diterangi oleh ilmu. Waladatul arwah, naam, kelezatan jiwa. Bagaimana seorang akan merasakan kelezatan dalam hati dan jiwa bila dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agamanya?
Dan juga bagi mereka yang kesepian, ya, kegalauan, yang galau, yang melakukan atau sesuatu yang membuat dirinya galau dan bimbang, ya, bingung, maka petunjuknya, penuntunnya adalah ilmu. Dan dengan ilmu kita akan menimbang segala sesuatu. Perkataan untuk diketahui benarkah perkataan tersebut atau tidak benar, maka dengan ilmu. Perbuatan kita, perbuatan orang lain siapapun, maka ditimbang dengan ilmu. Begitu juga perihal dan ahwal seorang. Apakah dia orang yang saleh? Apakah ini seorang yang menjadi panutan? Apakah amalan dan perilaku, ya, seseorang sesuai dengan wahyu, dengan agama, ya? Maka semua itu akan bisa ditimbang dan dilihat dengan ilmu. Wal hakim al-mufarriq baina asy-syak wal yaqin. Itu adalah sesuatu yang akan memisahkan, akan menentukan, hakim yang akan memutuskan, yang akan memisahkan antara keraguan dan keyakinan. Wal ghayr rasyad, kebatilan, ya, kezaliman dan petunjuk. Wal huda wad dalal, ya, kebenaran dan kesesatan. Naam. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan hal itu. Karena ilmu adalah furqan, pembeda. Ya. Orang yang tidak memiliki ilmu hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kesesatan, hidup dalam kebatilan. Tapi orang memiliki ilmu, dia akan selamat dari keraguan, kesesatan dan kebatilan. Dengan ilmu, kata beliau, yu'rafullahu wa yu'bad. Kita akan kenal kepada Allah dan mampu beribadah kepada Allah dengan benar. Wa yudhkaru wa yu'had. Untuk akan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, wa yu'had, dan mentauhidkan Allah, yang merupakan tujuan kita diciptakan dan hakikat dari ibadah yang diperintah. Wa yuhmadu wa yumajjad. Untuk memuji Allah, mengagungkan Allah dengan ilmu. Wa bihi ihtada ilaihi salikun. Orang-orang yang berjalan menuju Allah, maka ilmu yang menjadi petunjuk jalan. Wa min tariqihi wasala ilaihi wasilun. Jalan ilmulah, ya, yang mengantarkan orang-orang yang sampai kepada Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa min babihi dakhala al-qasidun, orang-orang yang ingin berniat untuk sampai kepada Allah, untuk berjumpa dengan Allah, meraih ridha Allah, meraih kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, maka pintu yang mereka lewati adalah pintu ilmu. Dengannya kita akan mengenal syariat Islam, hukum-hukum Islam, dan membedakan antara yang halal dengan yang haram. Dan dengannya kita mampu untuk menyambung rahim kita, silaturahim, dengan ilmu. Ya. Dan dengan ilmu, tu'arafu maradil habib, kita akan mengetahui apa saja yang dicintai dan ridhai Allah. Allah yang merupakan, ya, zat yang kita cintai. Wa bi ma'rifatiha wa mutaba'atiha yusilu ilaihi min qarib. Dan dengan ilmu, ya, dan dengan mengenal halal dan haram dengan ilmu tadi, dengan mengenal, ya, pintu-pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, imam, sebagai imam yang menuntun kita, ya. Wal amalu ma'mum. Amalan kita adalah makmumnya. Jadi ilmu membuahkan amalan dan amalan mengikuti ilmu. Makanya ilmu, ya, adalah sesuatu yang dikedepankan daripada amalan, didahulukan dari amalan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Imam. Jangan dibalik. Dia beramal dulu kemudian hanya bermodalkan semangat, tidak memiliki ilmu, maka dia akan sesat. Tapi orang yang berilmu tidak mengamalkan, dia celaka dan dilaknat. Maka jadikan yang memandu kita sebagai, ya, panutan kita di dalam menjalani hidup ini ilmu. Berbicaralah dengan ilmu, bersikaplah dengan ilmu, naam, beramallah dengan ilmu, naam, melakukan berbagai aktivitas dengan ilmu. Ada landasannya, bukan hanya sebuah kebiasaan. Wa huwa qaidun, penuntun, qaid yang menuntun, ya. Wal amal tabi'u, amal itu mengikuti ilmu.
Maka yang pertama sebelum kita ingin beramal adalah bagaimana kita mempelajari ilmu agama. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, yaitu la ilaha illallah, kemudian wastaghfir li dzambik. Kemudian memohonlah keampunan terhadap dosa-dosa. Memohon keampunan amalan, doa. Dan sebelum itu dilakukan adalah berilmu dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini menjelaskan bahwa ilmu tersebut dikedepankan, didahulukan daripada beramal dan berbicara. Wa huwa sahibu fil ghurbah, adalah sahabat dalam kesepian. Wal muhadditsu fil khalwah, yang selalu menghibur, mengajak seorang untuk berbicara, untuk berkomunikasi fil khalwah, dalam kesendiriannya. Wal anisu fil wahsyah, yang selalu mendampingi, menghibur dalam wahsyah, dalam kegalauan seseorang. Al-kashif anis syubhat, yang akan menyingkap berbagai syubhat. Seorang yang tidak memiliki ilmu maka rentan akan atau mendapatkan berbagai syubhat, terkontaminasi berbagai syubhat, rentan sekali untuk terkena syubhat. Kenapa? Tidak memiliki ilmu. Tapi orang yang berilmu, syubhat, dia akan bisa menyingkap syubhat tadi dengan ilmu. Dia akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Wal ghaniyul ladzi la faqra ala man dhafira bi wal ghina alladzi la faqra ala man dhafira bi kanzi. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Barang siapa yang menguasai hal itu, maka dia tidak akan pernah merasakan kemiskinan yang sesungguhnya. Wal kanafu alladzi la dhai'ata 'ala man awa ilaih. Dan itu adalah benteng untuk barang siapa yang menyelamatkan diri masuk ke dalam benteng tersebut, dia akan selamat. Mempelajari ilmu, mudzakara ilmu adalah tasbih, bagian dari tasbih. Wal bahthu anhu jihad, mencari adalah bagian dari jihad, dan menuntutnya qurbah adalah bagian dari ketaatan. Wa badluhu sadaqah, memberikan ilmu bagian dari sadaqah. Wa mudarasatuhu, mempelajari ilmu, mudarasah, mempelajari ilmu tersebut. Naam, ta'dilu bis-siyami wal qiyam. Naam, itu menyamai, melebihi, atau menyamai as-siyam wal qiyam, yaitu puasa dan qiyamul lail. Kenapa demikian? Seorang tidak akan mungkin melakukan semua itu kecuali dengan ilmu. Nah, maksudnya siyam wal qiyam di sini adalah puasa sunnah dan salat-salat yang sunnah. Wal haja ilaihi a'zam minha ila syarabi wat ta'am. Kebutuhan kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kepada minuman dan makanan. Subhanallah. Tadi telah dijelaskan, kita memiliki fisik yang juga ada kebutuhannya. Makanan, minuman, tempat yang sehat, berolahraga, biar fisik kita sehat, itu kebutuhan. Dan kita membutuhkan hal itu. Dan berapa kali dalam sehari semalam kita membutuhkan membutuhkan makanan dan minuman untuk fisik kita. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Bahkan sebagian cukup sarapan pagi, makan siang. Malam hanya makanan yang ringan, buah-buahan yang cukup bagi dia. Nah, tatkala berpuasa, luar biasa. Sahur dan berbuka. Itu telah cukup. Nah, begitu seorang merasakan lapar, begitu dia memakan sepotong roti, sudah cukup menghilangkan rasa laparnya. Begitu dia merasakan dahaga, seteguk air, dan menghilangkan rasa dahaganya. Selesai. Teratasi masalah. Hanya sesaat. Dan menyelesaikan permasalahan rasa lapar dan juga rasa dahaga.
Tapi ilmu, para pemirsa rahimakumullah, ilmu, kebutuhan kepada ilmu melebihi itu semua. Tidak sebanding. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Ahmad. Mari kita cermati perkataan Imam Ahmad. Ya. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kenapa demikian? Li'anna ar-rajul yahtaju ila ta'am wasyarab fil yaumi marratan aw marrataini. Seseorang membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari, ya. Satu kali kata beliau atau dua kali. Ya. Wa hajatu ila al-ilmi bi'adadi anfasi. Sementara kebutuhan seseorang kepada ilmu itu sebanyak, ya, anfasihi. Pernapasan, bernapas yang dia lakukan setiap saat dan waktu. Berapa kali kita bernapas? Nggak terhitung. Dalam satu detik berapa kali? Jika seandainya semua itu, ya, terhenti, tidak ada oksigen, ya, tidak bisa bernapas, apa yang akan terjadi? Ya, pasti akan terjadi yang namanya al-maut, kematian. Nah, begitu besarnya kebutuhan kepada oksigen. Butuh kita kepada oksigen lebih besar daripada makanan dan minuman. Ya. Kalaupun dia bisa makan dan minum, tidak bisa bernapas, ya akan berakhir dengan kematian. Tapi selama masih bisa bernapas, kendati mungkin kurang makan dan minum, masih bisa bertahan. Ya. Bahkan sebagian berhari tidak makan bisa bertahan hidup. Tapi oksigen, pernapasan, bila terhenti dalam satu detik, udah akan mengakhiri kehidupan seseorang. Jadi begitu besar kebutuhan kepada ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu tadi sumber kehidupan. Ilmu adalah landasan, ya, petunjuk. Bila jiwa tidak mendapatkan kebutuhan yang cukup dari ilmu yang bermanfaat, maka jiwa akan sakit, bahkan jiwa akan sampai, ya, kepada, ya, titik kematian. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Ikhwatal iman. Maka dari sini kita memahami betapa pentingnya kita untuk selalu, ya, mengkhususkan waktu kita, menyisihkan waktu yang terbaik dalam hidup kita untuk belajar ilmu, ya, merupakan kebutuhan jiwa kita, ya, yang membutuhkan tentunya keseriusan, ya, semangat. Kenapa demikian? Karena pertama, menuntut ilmu ibadah. Kemudian kebutuhan kepada ilmu melebihi segala sesuatu, makanan dan minuman. Nah, maka orang yang jauh dari ilmu adalah orang yang jauh dari kebaikan. Hati yang jauh dari ilmu, hati yang sakit, bahkan hati yang telah mati. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan bahwa menuntut ilmu lebih utama dari salat-salat sunnah. Imam Syafi'i, sebagian dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama, lebih afdal dari salat sunnah. Nah, lebih utama dari salat sunnah. Begitu juga yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Salah seorang ulama, itu muridnya Imam Malik, yaitu Ibnu Wahab rahimahullah, mengatakan, kuntu baina yaday Malik. Suatu ketika aku berada di hadapan Imam Malik. Fawadatu alwahi, kemudian, ya, papan tempat catatan, ya, ilmu yang aku bawa itu aku tinggalkan, aku letakkan, kemudian wa qumtu usalli, kemudian aku pergi salat, melaksanakan salat sunnah. Faqal, man ladhi qumta ilaihi bi afdal mimma qumta anhu. Sesuatu yang, ya, kamu ingin lakukan tersebut tidaklah lebih utama dari sesuatu yang kamu tinggalkan. Kamu berdiri meninggalkan lembaran catatan ilmu,
kamu sedang menulis ilmu, kemudian kamu tinggalkan untuk melakukan salat. Tidaklah sesuatu ya yang ingin kamu dapatkan, yang ingin kamu lakukan tersebut, yaitu untuk salat sunnah tersebut, lebih utama daripada sesuatu yang kamu tinggalkan, yaitu menuntut ilmu, menulis ilmu, yang mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Jadi begitu besarnya ya dan begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, sampai-sampai yang menuntut ilmu adalah sesuatu yang lebih utama dari solat-solat sunnah. Karena seorang yang bersemangat beribadah tidak memiliki ilmu, maka seringkali ibadah tersebut ya ibadah yang hanya berlandaskan kebiasaan sehingga terjadi penyimpangan, kesesatan dalam beribadah. Itu yang banyak sekali kita lihat. Dan itulah fakta dalam kehidupan seorang yang memiliki semangat ilmu, semangat beribadah, tapi tidak memiliki semangat berilmu. Ya, amalannya, subhanallah, dia mengira itu ibadah yang baik, itu ibadah yang disyariatkan. Ya, ternyata amalan tersebut bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu, hanya memiliki semangat beribadah. Apa yang terjadi? Ya, amalan tersebut sia-sia. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada landasan dari perintah kami, tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, enggak ada perintah dari ajaran kami, syariat kami, tertolak. Maka sia-sia seorang yang beramal tanpa ilmu. Karena agama bukanlah perasaan. Ya. Beribadah kepada Allah bukan dengan kebiasaan. Ya, agama bukan perasaan, bukan warisan para leluhur, tapi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebutuhan kepada ilmu adalah suatu yang menjadi ya, terpenting dalam kehidupan seorang hamba untuk beribadah, untuk berbicara, untuk berbuat dan untuk melakukan segala hal. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang dalil-dalil tentang keutamaan ilmu banyak sekali. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan ringkasan ya dalam istilah bahasa Arab zubdah khulasah ya. Beliau menyebutkan wastashhadallahu bi ahli ilmi ala ajalli mashhudin wa huwa at-tauhid wa qarana shahadatahum bi syahadatihi wa syahadati malaikati. Naam. Wa fi dhimni dhalika ta'diluhum fa innahu azza wa jalla yastashhid bi majruh. Dan Allah telah ya istashhada dalam memberikan persaksian, mempersaksikan ya ahli ilmu, orang yang berilmu terhadap sesuatu yang paling mulia yang menjadi persaksian tersebut, yaitu at-tauhid. Kemudian persaksian orang berilmu itu disertakan, digandengkan dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Ya, yang maksud beliau firman Allah Azza wa Jalla syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah. Allah telah bersaksi annahu la ilaha illa huwa. Tiada ilah yang berhak diibadahi. Inilah tauhid. Inilah persaksian yang teragung. Dan Allah yang bersaksi langsung. Kemudian para malaikat. Kemudian disertai juga orang-orang yang berilmu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang keutamaan mereka. Dan Allah tidak akan berikan persaksian kepada orang yang ya dalam diri mereka ada catatan yang negatif. Tapi pastilah orang yang terpuji yang ya digandengkan dalam persaksian. Adapun orang yang tercela, orang yang memiliki catatan yang negatif dalam hidupnya, tidak pantas untuk disertakan dalam memberikan persaksian. Ya. Maka secara otomatis ini mencakup, mengandung keutamaan para penuntut ilmu, yaitu digandengkan persaksian mereka dalam sesuatu yang terbesar itu tauhid, persaksian dengan Allah dan persaksian dengan para malaikat. Wa huwa hujjatullah fi ardihi. Ilmu itulah hujjah Allah di alam semesta ini, di tengah-tengah makhluk atau secara khusus hamba-hamba Allah. Itu hujjah, itu landasan. Wa nuruhu baina ibad, dan cahaya yang Allah berikan di tengah-tengah ya manusia.
Maka seorang yang berjalan dengan ilmu, dia akan berjalan dalam jalan yang lurus dan terang benderang. Ya. Waqaiduhum wa dalilum ila jannati. Itu adalah penuntun mereka, ya, panduan mereka untuk sampai kepada surga. Makanya Rasul menjelaskan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqal jannah." Ya, barang siapa menempuh satu jalan, dia menuntut ilmu dalam jalan tersebut, Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi jalan yang akan atau sesuatu yang menuntun kita untuk menelusuri jalan pada surga itu adalah al-ilmu. Ya, ilmu. Karena banyak ranjau kiri kanan kita. Ada syubhat, ada syahwat. Nah, dengan ilmu kita akan bisa menepis hal itu semua. Kita akan mengetahui mana yang syubhat ditinggalkan, mana yang syahwat ya ditinggalkan, mana jalan yang benar, siratul mustaqim. Nah, maka dengan ilmu wa mudnihim min karamati, dan sesuatu yang terus akan mendekatkan hamba tadi kepada ya karamah di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yakfi fi syarafihi, cukuplah ya, dalam hal ini yang menjelaskan keutamaan ilmu, anna afdala ahli alal ibad ka fadli al-qamar lailatal badri, na'am, ala sairil kawakib. Cukuplah dalam hal ini yang menjelaskan keutamaan ya orang-orang yang berilmu, bahwa orang-orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah, seperti keutamaan bulan ya, bulan purnama ya, dibandingkan dengan semua kawakib ya, bintang-bintang yang ada. Wa annal malaika la tada'u lahum ajnihataha, para malaikat akan mengembangkan ya sayap-sayapnya ya bagi para penuntut ilmu di hadir majelis ilmu, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa tudhilluhum biha, nah, menaungi mereka dengan sayap-sayap tersebut, dibentangkan oleh malaikat ya. Jibril memiliki sayap 600 sayap, dan malaikat-malaikat yang memiliki sayap. Begitu mereka menghadiri majelis ilmu, mereka akan membentangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Subhanallah. Ya. Kemudian wa annal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh. Orang yang berilmu ya, makhluk ya, hewan yang ada di makhluk yang ada di langit ya dan yang di bumi, itu akan memohon ya, meminta keampunan bagi mereka, memohonkan keampunan bagi mereka. Yastaghfir lahu man fis samawati wa man. Man fis sama, siapa mereka di langit? Para malaikat. Berapa jumlah mereka? Allahu a'lam. Yang jelas ya, dalam hadis disebutkan ya, man fis samawat ya, sebagaimana juga redaksi yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim. Jumlah para malaikat begitu banyak, dan penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Tidak ada tempat yang kosong di langit. Semua di sana ada malaikat yang beribadah, sujud, yang ruku, yang sujud, yang bertasbih. Naam, begitu banyak sekali. Dan semua yang ada di langit itu memohon keampunan bagi penuntut ilmu. Allahu Akbar. Ma asyrafa hadha, alangkah yang mulianya ya menuntut ilmu tersebut. Nah, wa man fil ard, dan juga yang ada di permukaan bumi, hamba-hamba Allah ya, makhluk ciptaan Allah, akan memohon keampunan bagi penuntut ilmu. Hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan yang di laut ya, semua memohon keampunan. Berapa jumlah ikan yang ada di laut? Allahu a'lam. Semua mohon keampunan bagi penuntut ilmu. Wa hatta an-namlu fi ya juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya ya, itu juga memohon keampunan. Wa anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan malaikat bersalawat. Salawat Allah kepada hambanya adalah Allah memuji mereka di sisi para malaikat makhluk, yaitu hamba-hamba Allah yang mulia. Dan malaikat tentunya ya mendoakan ya bagi para penuntut atau bagi orang-orang yang mengajarkan manusia tentang ilmu atau kebaikan. Ya subhanallah, berbahagialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada hamba-hamba Allah.
Maka kita harus, sebagaimana disampaikan tadi, menyisihkan waktu kita ya untuk belajar, untuk ya mempelajari ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis ya tentang hukum-hukum Allah ya sesuai dengan apa yang menjadi ya kewajiban kita. Tentu yang kewajiban yang utama adalah tentang fardu ain yang itu merupakan kewajiban setiap individu. Dia harus belajar tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah itu wajib, bagaimana mengenal Nabi SAW wajib, bagaimana mengenal agamanya wajib, dan hukum-hukum tentang ibadah, bagaimana dia berwudu yang benar, bagaimana dia sholat yang benar, bagaimana berpuasa, bila dia diberi kesempatan untuk haji, bagaimana cara haji Rasulullah, memiliki kelebihan harta, bagaimana untuk menunaikan zakat ya. Ini hal yang wajib. Bertauhid, bagaimana bertauhid kepada Allah, bagaimana ibadah itu menjadi benar. Apa saja hal yang membatalkan tauhid dari berupa kesyirikan dan yang lain, itu ilmu yang wajib dipelajari. Karena tidak akan sempurna, enggak sah dan sempurna iman kita atau agama kita kecuali dengan mempelajari hal itu. Nah, para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi kita harus bersungguh-sungguh mencari ilmu tersebut. Alhamdulillah zaman sekarang ini luar biasa ya kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau dahulu ilmu didatangi, sekarang ilmu yang mendatangi kita. Itu pun kita masih malas. Ya, subhanallah. Ilmu sudah mendatangi kita. Nah, di mana saja bisa mendapatkan ilmu dengan berbagai media yang ada. Itu pun kita tidak mau menyisihkan waktu untuk betul belajar. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang diungkapkan Imam Ibnu Qayyim ini menjadi ya menambah semangat kita dan keseriusan kita dalam belajar. Ya, lihat Kalimur Rahman, Nabi Musa saja, Nabi ya, bagaimana beliau melakukan perjalanan untuk thalabul ilmi bersama ya pelayannya. Beliau pergi menemui Nabi Khidir. Ya, sebagaimana dikisahkan Allah dalam surah Al-Kahf. Ya. Dan begitu beliau pergi, dan prosesnya ya kisahnya telah kita ketahui dalam surat ya Al-Kahf. Kemudian beliau mendapatkan dari perjalanan tadi ya tentang ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini Nabi Musa. Nah, beliau rihla fi talabil ilmi. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, tidak ada alasan. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita menyisihkan ya sedikit dari waktu mungkin kesibukan kita. Kalau berdalih dengan sibuk, ya semua kita sibuk semua. Nggak habis-habisnya pekerjaan. Ya. Itu untuk dunia kita. Untuk akhiratnya, ilmu. Khususkan waktu. Jangan sampai ibadah kita, ya, dari mulai kita balik sampai akhir hayat, tidak pernah ada peningkatan. Hanya sebuah tradisi, kebiasaan yang turun-temurun seperti itu kita lakukan. Nggak benar seperti itu. Ya. Terus belajar, bertanya, buka telinga, buka mata, buka pintu hati. Ada seorang yang mencukupkan dengan tradisi dan kebiasaan. Udah begini, udah saya dapatkan. Keliru. Ilmu tidak mengenal jumud, terus berkembang. Banyak hukum-hukum yang belum diketahui. Ya. Maka buka pintu hati. Jangan mencukupkan sebuah kebiasaan yang turun-temurun kita pelajari, kita dapatkan, kemudian ibadah kita, agama kita, keyakinan kita dibangun di atas kebiasaan dan warisan turun-temurun tadi. Ini jelas cara yang keliru dalam ya beragama atau keliru dalam thalabul ilmi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk terus memohon ya tambahan ilmu. Tidak ada dalam Al-Qur'an doa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk berdoa memohon tambahan terhadap sesuatu kecuali ilmu. Naam, kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Udhkurullah dzikran katsiran. Tapi berdoa, memohon sesuatu, memohon tambahan sesuatu, ya,
tidak terdapat kecuali dalam ilmu. Apa kata Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam? Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, ya, ucapkanlah, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya. Jika Nabi SAW diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu, sementara beliau yang mendapatkan wahyu, ya, beliau yang mengajarkan ilmu kepada kita, beliau mewariskan ilmu, dan beliau diperintahkan untuk memohon tambahan ilmu. Tentunya kita yang dengan segala keterbatasan kita lebih membutuhkan ilmu dan lebih butuh kepada doa yang seperti ini agar kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu. Nah, oleh karenanya di setiap pagi di antara doa yang harus kita ucapkan, ya, apa yang diajarkan Nabi SAW. Ini juga, ya, beliau setiap pagi Nabi mengatakan doa memohon ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Kita ingin ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban, rezeki yang tayyib, halal, yang baik. Wa amalan salihan, dan amal yang saleh. Ini ketiga hal ini adalah kebutuhan jiwa kita semua. Dan satu adalah kebutuhan fisik kita. Nah, oleh karena itu, mari senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ilmu, kemudian diiringi dengan usaha. Kalau hanya berdoa nggak berusaha, ya nggak dapat juga. Nah, semoga yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim ini, ya, menggugah hati kita semua, menambah semangat kita semua untuk terus istiqamah dalam thalabul ilmi. Nah, tidak ada batas akhir dalam thalabul ilmi. Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan menuntut ilmu? Imam Ahmad, ya, minal mahbarati ilal maqbarah. Mulai dari pertama kita menggoreskan, ya, pena dengan tinta-tinta tadi. Pena dengan tintanya itu digoreskan untuk menulis ilmu dalam lembaran-lembaran kertas tadi sampai maqbarah, sampai masuk kubur. Itulah akhir dari thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ibadah. Sampai kapan kita beribadah? Sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Ya, semoga Allah berikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk belajar ilmu yang bermanfaat agar hati kita semakin hidup, ya, agar pandangan mata hati kita semakin terang benderang, ya, dan agar perjalanan menuju ridha Allah semakin terang benderang, yang terus dihiasi dan diterangi oleh cahaya-cahaya ilmu. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian di Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di nomor kami di 021 823 6543. Baiklah Ustaz, untuk yang pertama kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Bekasi. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sikap seorang yang berilmu Ustaz? Apakah harus bersikap tawadu? Dan apakah makna dari tawadu ini tanpa harus menunjukkan keilmuannya di setiap statusnya Ustaz? Karena seperti ria dan merasa sudah menjadi paling benar, apalagi dengan meremehkan saudara-saudaranya yang kurang berilmu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya di Bekasi, ya. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, sikap orang yang berilmu dalam ketawaduannya. Nah, tidak diragukan bahwa
ilmu ya dipelajari, dituntut adalah untuk pertama membekali diri kita, memperbaiki diri kita. Ya. Dan setelah itu ya kita ingin menyampaikan ilmu kepada orang yang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Kemudian kita ingin menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu tadi. Ilmu dituntut bukan untuk berbangga-bangga, untuk dibanggakan, untuk disombongkan. Tidak. Bahkan ilmu dituntut untuk semakin bertambah takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama. Karena ilmu menuntun seorang untuk tawadhu. Ini di antara indikator ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang melahirkan sifat tawadhu, rendah hati. Ya. Tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Tidak meremehkan. Tidak untuk ya meremehkan, menghina orang-orang yang awam atau ingin berdebat, memperdebatkan ilmu, memperlihatkan ya kemampuan ilmiahnya, penguasaan terhadap masalah, ya, bukan untuk sombong, ya, sulit menerima kebenaran dengan alasan, ya, kendati yang mungkin menyampaikan orang yang mungkin ya adalah junior dia bukan senior dia. Menganggap dirinya yang terbaik, dirinya yang paling alim. Ini jelas kesombongan yang bertentangan dengan ilmu. Makanya orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah seorang kullama zada ilman izdada tawadu'an. Ya, orang yang bertambah ilmu semakin tawadhu. Dan dia tidak mudah terprovokasi. Dan tidak meladeni perilaku dan sikap pernyataan orang-orang yang jahil. Ya, tidak menghabiskan waktu dengan seperti itu. Tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain, ya. Dia hanya memberikan nasihat, mendoakan kebaikan, kendati dia mungkin diperlakukan dengan yang tidak baik, tapi dia menyikapi dengan ilmu. Itulah bukti ilmu tadi. Nah, dimanapun, kapanpun, dengan berbagai media apa saja, secara offline atau online, berbagai media sosial. Nah, kemudian seseorang jika dia berilmu, maka di zaman sekarang ini dimudahkan sarana untuk menyampaikan ilmu. Ya dia sampaikan pengetahuan, kebaikan dari hadis dan sunnah, ya. Al-Quran disampaikan pesan yang singkat, menyebarkan ilmu, bukan untuk disombongkan, bukan untuk membangga-banggakan ilmu, tapi sebagai bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ya mudah-mudahan ada di sana orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kemanfaatan dari ilmu tadi, sehingga orientasinya akhirat. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti melakukan. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Bila seseorang mendapatkan hidayah petunjuk dengan perantaramu, dengan ilmumu, maka lebih baik deh, Masya Allah, unta yang merah, kekayaan harta yang mahal, yang berharga dimiliki oleh orang di zaman jahiliyah. Artinya, seorang yang berilmu harus tawadhu, bukan sombong, bukan angkuh, bukan meremehkan orang lain. Ya. Dan semakin dia tawadhu, semakin dia angkat derajatnya oleh Allah. Semakin dia tawadhu, semakin dicintai oleh Allah. Itu sebagai bukti bahwa orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Ya, Nabi SAW, orang yang paling berilmu, orang paling bertakwa. Ya, lihat bagaimana sikap beliau, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana tutur kata beliau, bagaimana menyikapi orang-orang yang awam, orang yang jahil. Subhanallah, beliaulah uswah dan qudwah kita dalam berilmu tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kita angkat kembali pertanyaan. Kita coba angkat melalui line telepon di 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Nusran di Ciputat. Baik, silakan. Pertanyaannya nih Pak Ustadz mengenai ilmu.
Ustaz. Ini kan media sosial sekarang udah banyak ya Pak Ustaz. Mohon maaf Bapak, apakah bisa diangkat sedikit suaranya Pak? Oh ya, media sosial kan ini sudah banyak ya Pak Ustaz ya. Iya, silakan. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita ini untuk talabul ilmu itu tadi Pak Ustaz sampaikan itu bisa juga dikategorikan dalam arti di rumah offline gitu sambil mengikuti kajian seperti di Roja ini yang tadi Pak Ustaz sampaikan. Itu pertama Pak Ustaz saya pertanyakan apakah juga termasuk talabul ilmu. Kedua, pertanyaan saya kedua, hubungannya dengan media sosial, apakah juga kita bisa men-share ilmu-ilmu melalui status WhatsApp atau di Instagram begitu Pak Ustaz? Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak yang bertanya. Sekaligus ini juga pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz yang cukup banyak, di antaranya dari Mama Ida. Apakah mencukupkan menuntut ilmu dengan di medsos atau di TV seperti Roja ini? Tafadhol Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Ya. Kemudian juga berbagai pertanyaan dari media sosial atau via WhatsApp dan yang lainnya. Jadi tentang thalabul ilmi. Ya. Pertama, kita patut bahkan wajib bersyukur ya. Di mana di zaman sekarang ini Allah memudahkan ya bagi kita berbagai media, sarana ya, secara offline apalagi online yang dikenal dengan medsos atau sosmed, sosial media ya. Ini luar biasa kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang yang menuntut kita untuk bersyukur, mewajibkan kita bersyukur. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu menggunakan media-media tersebut untuk kebaikan ya, untuk menyebarkan kebaikan ya. Termasuk dalam hal ini, media digunakan untuk belajar kebaikan, belajar ilmu, dan menyebarkannya. Nah, tentu, thalabul ilmi, hukum asalnya adalah ilmu didatangi. Ya. Dari situ kita akan mendapatkan bagaimana ya keberkahan ilmu, dan kita melihat, karena duduk di majelis ilmu itu bukan hanya sekadar mendengar tutur katanya, atau mendapatkan pengetahuan, tapi melihat bagaimana adab, ya etika, adab seorang yang berilmu yang harus dijadikan sebagai panutan. Dahulu di zaman Imam Ahmad, ribuan yang hadir. Ternyata yang mencatat itu hanya segelintir. Yang lebih banyak itu adalah bagaimana mereka memantau bagaimana adabnya Imam Ahmad. Itu keberkahan yang luar biasa. Tambah lagi dengan ya keutamaan datang hadis majelis ilmu, para malaikat hadir, ya. Kemudian dinaungi langkah demi langkah untuk mendatangi, itu adalah bagian dari ibadah. Naam. Dan kebaikan-kebaikan yang tentunya begitu banyak menyertai ya hadirnya majelis ilmu tadi. Tapi tentunya kondisi kita tidak sama. Ada yang mungkin dengan kesibukan dia tidak sempat setiap saat datang hadir majelis ilmu yang secara offline tadi. Maka alhamdulillah ya ditutupi kekurangan tadi dengan secara online dengan media tadi. Akan tetapi jangan sampai terputus dengan alasan udah nggak perlu datang majelis ilmu. Kenapa? Ya udah, kan udah ada semua di media sosial. Tidak seperti itu. Ya. Karena banyak di antara hal-hal yang membutuhkan jawaban secara konkret ya, jawaban yang langsung dan menjelaskan permasalahan yang nggak bisa media sosial langsung menjelaskan. Ya. Terus kepada ahlinya. Tapi intinya semua sarana, semua media yang digunakan untuk belajar kebaikan, ilmu agama, ini termasuk ke dalam ya thalabul ilmi. Ya, sebagaimana ungkapan ya para ulama, mala yudraku kullu la yudraku jullu. Suatu yang tidak bisa didapatkan secara maksimal, secara keseluruhan, ya jangan ditinggalkan.
secara keseluruhan. Nggak bisa hadir di majelis ilmu secara offline, ya rutin. Ya, bisa dimanfaatkan berbagai media untuk menambahkan atau belajar ilmu. Baik secara langsung, ya offline, atau mungkin rekaman, kajian yang bermanfaat, alhamdulillah. Dan tetap menjaga adab-adab ilmu. Sebagian mentang-mentang ya kajiannya itu offline atau online, ya dia mungkin tidak ya mengindahkan adab-adab dan etika ilmu, pakaian nggak sopan, atau mungkin hanya santai-santai begitu. Enggak, ini mendengarkan ilmu dengan serius. Ya, sebagaimana duduk di majelis ilmu depan ustadz atau mungkin para syekh dengan serius. Ya, tangan mencatat, telinga mendengar, akal memahami, begitu. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan men-share ya berbagai ilmu dan manfaat tadi? Ya, secara hukum asal tidak ada masalah, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Sebelum kita men-share dan membagikan berbagai faedah tadi, dipastikan bahwa yang akan disebarkan, yang akan di-share tersebut adalah sesuatu yang betul-betul ya benar, beserta dalil dan juga ya alasannya. Bukan hanya ingin menjadi orang yang pertama share gitu ya. Tidak begitu. Ya. Tapi betul-betul dipastikan bahwa ya konten-konten tersebut, pesan-pesan tersebut betul-betul ada dalilnya. Benar, tidak bertentangan ya dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan hadis, dengan akidah ahli sunnah, dan hukum-hukum yang disebarkan tidak bertentangan dengan hukum syariat dan bagaimana halal dan haramnya. Betul-betul. Maka tidak ada masalah. Ini bagian dari ta'awunul birri wat taqwa. InsyaAllah yang menulisnya, yang menyampaikannya, yang menyebarkannya, mereka semua ya merupakan bagian orang-orang yang ya berkolaborasi dalam meraih kebaikan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan waspada, jangan sampai menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi yang perlu diperhatikan juga ya bagi kita pemula dan thalibul ilm, berhati-hati dan ikhlaskan niat. Ya, ikhlaskan niat. Cukup dah share. Enggak perlu harus perhatikan bagaimana ya tanggapan orang lain, tanggapan si fulan, dan kita terasa senang untuk dikomentari. Enggak perlu hati. Niat kita bukan untuk mendapatkan tanggapan itu. Cukuplah berbagi kebaikan. Mau orang menanggapi dengan baik atau dengan jelek atau positif, negatif, enggak ada urusan kita. Selama yang disebarkan konten-konten yang positif, yang baik, udah. Itu udah bagian dari amalan, insyaallah dah tercatat. Nah, jadi bukan untuk membanggakan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi dalam istilahnya saddidu wa qarib, terus berusaha untuk yang maksimal, untuk yang lebih sempurna. Jika tidak mampu mendekati, alhamdulillah, kemudahan-kemudahan, dan kita harus mengoptimalkan, ya, memperbanyak konten-konten itu. Kalau tidak akan diisi dengan konten yang tidak baik. Tapi ingat, di cross check, betul-betul terbukti, ya, sebelum di-share, sebelum dibagikan, itu betul-betul itulah suatu kebenaran, pernyataan yang ada dalilnya, hukum yang ada dalilnya, bukannya sekadar ya ingin ya share begitu saja. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Semoga kita semua bagian dari ya orang-orang yang agen kebaikan, yang terus menyebarkan kebaikan, ta'awunul birri wat taqwa, dan ya kurangi berbagai komentar-komentar yang jika kita tidak memiliki kapasitas dalam hal itu. Ya, tidak semua harus dikomentari. Ingat, apa yang disebarkan, apa yang dicatat, komentar yang kita tulis di bagian media itu telah tercatat di malaikat. Tidak ada yang ya luput. Ma yalfidu min qaulin illa ladzi raqibah. Apa yang kita komentari, apa yang kita sebarkan, kebaikan, positif, negatif, semua tertulis. Ya, jangan dikira begitu saja, enggak. Ya, telah tercatat semua. Hati-hati. Maka sebarkanlah kebaikan. Adalah agen perubahan dalam kebaikan. Agennya perubahan dalam menyebarkan kebaikan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dalam hadis disebutkan mafatih lil khair, maghalid lisyarr. Orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Nah, dan berhati-hati dengan media sosial. Harus cross check.
berbagai ya konten-konten yang disebarkan. Kemudian tiba-tiba kita langsung ikut menyebarkan. Ini jelas sikap yang tidak dibenarkan di dalam kita ya berilmu, di dalam menerima berbagai berita, informasi di berbagai media di zaman sekarang ini. Taib, para pemirsa rahimakumullah, ya demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Insyaallah di lain waktu kita akan ya melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub ini. Demikian, syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga keberadaan kita di majelis ilmu ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Anda dapat menyimak kajian kami kembali di Roja TV dan Radio Roja, khususnya bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala di setiap Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.